Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhardian Fatih dari kelompok 4 TT 4507 sebagai perwakilan dari pembuka laporan tugas besar jaringan telekomunikasi. Sebelum kita masuk ke simulasi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu member dari kelompok 4 TT 4507. Yang pertama ada Davin Rizky Anhar dengan NIM 11012132772. Lalu ada DTM Faik Zariakwila dengan NIM 11012133370. Lalu ada Adwin Fatan dengan NIM 11012132200. Lalu ada saya sendiri Muharin Fatih dengan NIM 11012100401. Lalu ada Muhammad Tri Sucipto dengan NIM 11012100011. Baik, untuk topik utama hari ini, yang pertama adalah penjelasan dari topologi yang kami gunakan, lalu ada kelebihan dari topologi tersebut, lalu juga ada komponen simulasi dan juga fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama adalah penjelasan dari topologi yang kami gunakan, yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari beberapa topologi yang berbeda lalu membentuk jaringan baru. Seperti di gambar, contohnya terdapat topologi ring dan juga topologi star yang digabungkan untuk membentuk topologi yang baru atau topologi hybrid. Lalu terdapat kelebihan dari topologi hybrid. Yang pertama adalah memiliki kecepatan transfer, yang kedua fleksibel dan juga dapat dikembangkan dengan mudah. Lalu di sini ada komponen simulasi yang kami gunakan. Yang pertama adalah 4 buah PC, lalu ada 2 buah switch, 1 buah server, dan juga 1 buah router. Lalu di sini terdapat 3 jenis kabel yang kami gunakan. Yang pertama ada kabel fiber optik, lalu kabel UTP, dan juga kabel konsol. Lalu terdapat fungsi dari komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada PC, yaitu untuk pengguna mengirimkan pesan. Lalu terdapat switch, yaitu untuk mengalokasikan sebuah jaringan sirkuit yang dedicated di antara nodes dan terminal yang digunakan. Lalu terdapat server, yaitu penyimpanan data atau informasi yang kemudian dikirimkan kembali, dan juga router, yaitu untuk membuat rute untuk pengiriman data atau informasi. Baik, setelah penjelasan mengenai topologi tadi dan juga fungsi dari komponen-komponen yang kami gunakan, lanjut saja kita langsung ke simulasinya. Baik, di sini kami akan membuat topologi jaringan dengan menggunakan yang pertama ada 4 buah PC, lalu ada 1 buah server, lalu ada 1 buah router, setelah itu ada 2 buah switch, lalu yang terakhir ada 1 buah laptop. Nah, di sini pertama kita akan mengganti tiap-tiap port PC. Kita matikan terlebih dahulu, lalu kita ganti dengan FFE. Kita akan kembali, ini kita lakukan kepada semua 4 PC. Kita matikan, kita ganti. Terus yang ketiga. Dan yang terakhir. Setelah itu kita tambahkan juga port di server. Kita matikan terlebih dahulu, kita tambahkan port CFE. Ini akan kembali. Setelah kita mengganti port, kita dapat menghubungkan tiap-tiap PC ke switch menggunakan kabel fiber optik.
Setelah itu kita menghubungkan server dan router ke switch menggunakan kabel UTP. Sorry, UTP. Lalu yang terakhir kita menghubungkan kabel konsol dari router ke laptop. Sekian penjelasan dari saya, lalu berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Awin. Setelah menambahkan semua perangkat, selanjutnya kita melakukan pengkonfigurasian IP di PC dan juga server. Untuk PC yang pertama, kita masukkan IP address sebesar 192.168.10.3. Lalu kita memasukkan default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya untuk PC kedua, kita memasukkan IP address yaitu 192.168.10.4. Selanjutnya kita memasukkan gateway yang sama yaitu 192.168.10.1. Kemudian di PC ketiga kita memasukkan IP yaitu 192.168.20.5. Selanjutnya kita masukkan default gateway-nya sebesar 192.168.20.1. Selanjutnya di PC terakhir kita memasukkan IP address yaitu 192.168.20.6. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Selanjutnya kita memasukkan IP configuration di dalam server, yaitu untuk server menggunakan 192.168.10.7. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ito. Oke, selanjutnya kita akan menyalakan setiap port pada router. Yang pertama ini kita nyalain dulu flash Ethernet-nya. Setelah kita menyalakan semua portnya, kita menambahkan RIP. Nah, RIP itu ada di default gateway di PC 0 sama PC 1. 192.168.10.1. Lalu itu kita add, lalu menambahkan RIP yang kedua yang di sebelah kanan yaitu 192.168.20.1. Setelah kita menambahkan RIP, kita setting di DNS atau menambahkan nama. Namanya itu kelompok satu aja, kelompok itu aja, ito.com, kelompok ito.com. Oke, sudah. Nah, kita masukin IP address lagi 192.168.10.7. Nah, setelah itu kita klik add atau save. Kita add aja. Oke, setelah itu kita ke email untuk menambahkan domain name. Nah, ini tadi ya, kelompok ito.com. Nah, di situ kita set. Nah, ini apa namanya? Untuk biar bisa berkomunikasi antar PC 0 sama PC 1 dan lainnya, kita harus menambahkan user. Nah, yang pertama user 1,
Terus passwordnya yang simpel aja, nolnya 4 kali, 1 2 3 4. Terus kita tambahkan. Oke, maaf. Terus lanjut ke apa sih namanya? User 2 sampai 4 kali ya. User 2, terus passwordnya samain aja semua. 1 2 3 4, lalu kita tambahkan lagi sampai 4 kali. User 3, password 4, oke. Next, user 4, 4 maaf. User 4, passwordnya 1 2 3 4. Oke. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Faik. Jadi untuk tahap selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi email di masing-masing PC yang ada. Jadi kita langsung saja ke PC-nya, ke desktop, kemudian ke email, dan kita konfigur mail. Username-nya sesuai dengan user yang sudah dimasukin di server tadi, yaitu user 1. Kemudian email address-nya user 1. Dan kita tambahkan add dengan domain yang sesuai dengan di server, yaitu kelompokita.com, dan incoming mail server juga sama, kelompokita.com, dan outgoing mail servernya juga sama. Dan username-nya sama dengan your name, yaitu user 1, dan passwordnya nolnya 4 kali. Lalu kemudian kita lanjut ke PC yang pertama. PC kedua yaitu kita menggunakan username-nya sebagai user 2, dan email address-nya juga sama, yaitu user2@kelompokita.com. Kemudian kita masukkan username-nya, yaitu user 2, dan passwordnya nolnya 4 kali. Lanjut ke PC ketiga. Itu dengan user 3, dan email address-nya user3@kelompokita.com. Username user 3 dan passwordnya nolnya 4 kali. Lanjut ke PC keempat dan PC yang terakhir. User 4, email address-nya user4@kelompokita.com. Setelah kita konfigurasi di email di setiap PC, kita akan mencoba melakukan tugas simulasi yang diberikan, yaitu mengirimkan pesan menggunakan IP address dari PC 0 ke PC 2. Kita dapat sukses, dan kita coba lagi dari PC 0 ke PC 3 juga sukses. Kemudian kita akan melakukan tes menggunakan DNS server, yaitu kita ke desktop, kita ke web browser. Kemudian kita akan memasukkan URL-nya dengan gateway yang ada pada server, yaitu 192.168.10.7. Ini kita go, kita melihat ini dapat dilaksanakan. Kemudian dan yang terakhir, kita akan mengirimkan email dengan kita akan compose, kita pilih email yang kita mau, yaitu kita mau ngirim ke PC 2 dengan alamatnya yaitu user3@kelompokita.com, dan subjeknya yaitu tugas besar Jakarta. Dan contoh pesannya, kalau kita coba send, dan kemudian kita akan cek di PC 2. Ini kita di bagian receive. Nah, ini dapat dilihat tugasnya, email yang dikirim dari PC 0 seperti ini. Dan untuk bagian kesimpulan akan dibacakan oleh Ito. Kesimpulan yang kami dapatkan saat mengerjakan tugas besar kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah topologi jaringan sederhana tetapi bisa berkomunikasi antara PC ke PC dan lain-lain. Dan topologi yang kami buat adalah topologi hybrid, di mana di dalam topologi itu terdapat 4 buah PC, 2 buah switch, 1 buah router,
dan satu buah server. Di mana pada setiap perangkat terhubung dengan kabel. Contohnya, PC ke switch menggunakan kabel fiber optik, switch ke router, dan switch ke server menggunakan kabel UTP. Gimana teman-teman? Mudah bukan rangkaian simulasinya? Jika teman-teman ingin mencoba mensimulasikan jaringan, bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer seperti yang kami gunakan tadi. Sekian dari laporan tugas besar jaringan telekomunikasi kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Jika terdapat kelebihan, mohon dimaklumi. Pohon dewa, buah iblis, semangat untuk kalian wahai kaum-kaum ambis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.